Yo, dibantu tap-tapnya malam teman-teman semua. Malam ya teman-teman. Agak kemalaman ini. Habis acara keluarga soalnya. Sama anak-anak itu. Yo, tap-tapnya yo. Di tap-tap dulu teman-teman biar itu ya roomnya kelihatan muncul. Yuk bisa yuk 3K dulu yuk. Di tap-tap dulu yuk. Ya bentar saya share dulu teman-teman. Jadi bisa. Ya malam semuanya. Yuk dibantu tap-tapnya dulu yuk. Ya malam. Oke. Yuk di tap-tap dulu yuk, bisa yuk. Seperti yang dibahas dari kemarin ya, BTC dominan menunjukkan potensi untuk terbentuknya altcoin sessionnya muncul ini. Kenapa kok gitu? Bisa apa hubungannya dengan apa pola merah kecil ini? Jadi teman-teman perlu perhatikan itu, terutama yang pernah benar matiin itunya dulu ya. Oh lagi itu kan pakai itu ya. Ngelek enggak ngelek ya, enggak ngelek ya. Ya tap-tapnya dulu yuk, dibantu tap-tap layarnya dulu teman-teman. Nanti kita akan bahas untuk BTC dominannya seperti apa. Jadi kalau teman-teman perhatikan BTC dominan pada tanggal 21 Juli, pada saat itu 21 Juli itu adalah posisi kenaikan pada apa BTC dan koin-koin semua serentak. Jadi perlu teman-teman perhatikan untuk posisi ini. Nih ya. Jadi dia itu naik dulu memangan teman-teman, selama 1 minggu lebih. Jadi kalau teman-teman saat ini melihat BTC dominannya naik, itu lu wajar. Baru setelah begitu naik 10 hari nanti dia turun, terbentuklah. Padahal pada fase altcoin session awalnya itu di sini. Tapi dia untuk sampai di titik ini tanggal berapa? Tanggal 30 Juni. Nanti kita bahas apakah tanggal 30 Juni 21 itu sudah posisinya di atas golden ratio. Nanti kita akan bedahnya di situ ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan saat ini juga sama. Jadi jangan kaget kalau posisinya BTC dominannya itu cenderung naik dulu, hijau dulu. Setelahnya merah. Itu ternyata itu wajar ternyata teman-teman. Dan terbentuk altcoin sessionnya pada tanggal itu. Coba kita bedah ya, pada tanggal itu tuh kejadiannya seperti apa. Pada tanggal ini 21 Juni 21 tadi ya. Jadi di sini dia sampai tanggal 30 ya, betul. Tebakanku ya juga seperti itu berarti. Jadi kondisinya ternyata dari sini ke sini, dari sini ke sini itu tuh BTC dominannya tetap hijau dikarenakan dia belum menembus posisi golden ratio, dianggap masih bearish memegang kontrol. Ini tebakan saya kemarin, saya pikir ada apa gitu loh, ternyata betul. Jadi kondisinya
ketika bearish masih memegang kontrol di titik ini, itu terbacanya adalah BTC dominannya tetap hijau. Tapi pada tanggal 30 Julinya itu baru terjadi yang namanya koreksi dari BTC dominannya. Kalau teman-teman perhatikan bisa dilihat sendiri ya yang tadi ya, 21 Juli sampai 30 Juli 2021. Dan yang terbentuk setelah di atas golden ratio seperti apa, dia mulai mengalami penurunan. Nah, kalau ini yang terbentuk pada BTC dominan ke depan beberapa hari ke depan, berarti ini bisa jadi ini adalah satu momentum di mana altcoin session memang mau terbentuk. Gitu maksudnya. Ini perlu diamati oleh teman-teman, karena pola ini yang kita bahas dari kemarin ya teman-teman. Ini saya ganti dulu aja, ini kayak channel ini tidak enak, coba saya ganti dengan ini ya. Benar teman, ya ganti akunnya aja dulu, karena yang itu kayak rada kurang jos. Nah, pakai akun satunya lagi aja. Yuk di tap-tap, bantu tap-tap layar yuk. Oke yuk, bisa yuk. Jadi kalau BTC dominan saat ini merah itu bagus ya teman-teman. Ini pola ini kemungkinan bisa menjadi itu ya. Ini kemarin tak kirain di sini, ternyata enggak. Moga-moga ini aja kebentuk ke bawah ya. Jadi kalau yang kemarin ini kita bahasnya kan di sini ya. Ini kita sedang menunggu ini si benang kelihatan ya. Benang MA25-nya mulai mendekati. Jadi ini akan kemana? Bisa naik, bisa sideways dulu. Kita belum tahu. Kalaupun sideways dulu ya itu wajar karena menunggu ini. Tapi kelihatan sekali ini tidak tidur ya. Bagus. MA25-nya kalau dia tidak kondisinya tidak tidur gini bagus ya. Kalau dia posisinya melengkung gini yang repot, ini memiliki potensi bisa ditembus kan, tapi kan yang terjadi tidak kondisi ini tidak ketembus. Jadi kita tunggu aja apakah ini nanti sampai sejauh apa. Ini biasanya bisa kecenderungannya antara CB ataupun naik pun sedikit, tidak banyak paling. Kemungkinan kalaupun dia naik untuk lengkuan ke atas mungkin ya area ini. Tidak banyak sebetulnya untuk lengkuan kenaikannya juga tidak banyak. Paling kalaupun dia umpamanya digas kembali itu paling polanya cuman gini aja. Mungkin ya. Dan yang ini mungkin bisa lebih panjang, lebih atas lagi bisa. Sampai ring sini bisa mungkin. Yang lengkuan keduanya ya bisa jadi yang lengkuan keduanya bisa di sini mungkin. Nah sangat bisa. Nanti crossnya akan di sini teman-teman. Apakah nanti di sini ini berpotensi ke sini, karena kalau dia di posisi benangnya dan dia tidak mau turun terlalu drastis, kemungkinan berpotensi untuk dua lengkuan nanti dia akan bernapas di ring MA25, dia bocor sedikit di sini, nanti ada tahanan di sini, itu biasa dan itu wajar sekali untuk napasnya. Kalau lihat di bentukannya mungkin untuk pola pantulan di sini langsung ini cenderung lebih sulit. Kalau lihat di sudah hijau-hijaunya lebih dominasi marketnya, itu lebih bergairah gitu loh secara itu.
Ya, tapi tetap kita harus waspadai ring yang akan paling berat, perlu diingat-ingat lagi teman-teman, itu adalah 18.400. Itu bisa menjadi satu titik balik di mana koreksi dalamnya terbentuk, dan itu sebenarnya juga sangat bagus. Sangat bagusnya kenapa? Nanti kalau seandainya ini kesempatan seperti ini, pola ini membentur dari golden ratio dan bocor sedikit di bawah golden ratio, itu wajar, itu sangat wajar, dan itu sangat penting ketika momentum itu terjadi. Malah sebetulnya itu adalah satu kokangan di mana daya pantulnya itu akan lebih kencang, daya pantulnya akan lebih kencang. Jadi di sini tetap teman-teman juga harus hati-hati, diwaspadai, pasang jaring aja. Kemungkinan kalau terjadinya ada 18.400 menjadi daya pantulnya kembali, saya tetap akan entry lagi, karena kan TPM saya sudah di sini kemarin ya. Jadi saya nanti akan TPM saya akan mungkin setengah dulu saya akan masukin di sini, gitu ya, untuk jaringnya. Walaupun kalau tidak dapat gimana, ya udah, kalau tidak dapat ya saya nikmati, tidak usah tak masukin market lagi, karena saya kan masih ada harga di sini, gitu. Yang perlu teman-teman perhatikan, apakah harga ini bisa koreksi lagi? Belum tentu juga koreksi, belum tentu. Bisa jadi ini adalah kondisi market yang di sini ini ada menjadi pertahanan cukup baik di area 20.000. Kalaupun terjadi koreksi, ring kemungkinan yang harus diuji dulu adalah ring 20.000. Kalau ring 20.000 itu, harga 20.000 itu sampai tembus, dia akan ke ring 18.400. Potensi yang akan terjadi. Dua ring ini yang mungkin akan menjadi yang kita tunggu. Mau kemana? Apakah dia lengkuannya seperti M seperti ini, atau V seperti ini? Kita tunggu aja, mau yang mana boleh, gitu ya. Semuanya juga sudah, gitu ya. Seperti yang kita bahas. Ini BDC, analisa BDC. Maybe to apa wi? Tolong di bahasa Indonesia wi, maybe to satu ETH. Oh, ETH apa? Oke, sekarang bahas ETH ya. Oke. Kalau ETH ya ini sama, polanya sama. Kalau seandainya yang terjadi itu adalah polanya adalah bentukannya seperti yang tadi, mungkin dia akan reaksi sampai sini, mungkin masih bisa kalau untuk ETH ya. Jadi karena di sini belum ditembus ya untuk resist di sini, dia harus menuju di sini dulu. Ini mungkin lengkuan di sini akan terbentuk mungkin ya. Jadi kalau untuk ETH mungkin lengkuannya yang akan di sini bisa jadi terbentuk seperti ini. Nanti atasnya itu, kalau yang terjadi ini ya, yang terjadi pola ini yang terjadi itu nanti akan nge-cross di sini. Benang ini akan nyusul. Nah, memang untuk bernapas di dalam momentum untuk bullish memegang kontrol, ada dua hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang satu adalah dia menembus sedikit di MA25 nya, atau dia membentur dari golden ratio atau MA99 nya. Jadi dua tipe ini yang teman-teman perlu perhatikan. Apakah dia nanti yang M ini, pola ini yang akan terjadi, dan bernapas di sini di bawah MA25, atau ini yang bagus seperti ini ya teman-teman, yang bagus. Jadi kalau mbok tarik nanti akan ketemu di sini nih. Nih. Tahanannya ada di mana? 15.500 untuk BA, untuk ETH. Kalau yang terburuk seandainya ini yang bagus ya, untuk ETH yang bagus seperti ini. Jadi posisi nanti kalau terjadi koreksi di sini naik dulu, terus dia mantul ke sini, atau sideways langsung di sini, dia mantul di 1.500, itu bisa terjadi. Kalau pertahanannya di sini dia cukup baik untuk bisa mempertahankan, biasanya dia akan dikonfirmasi ekor panjang di sini. Biasanya seperti itu. Jadi sama dengan yang
Kalau di bearish, kondisi bearish itu kan polanya sama sebetulnya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di bearish itu adalah ketika bearish memegang kontrol, posisinya kan seperti ini. Dia nanti bernapasnya adalah di atas MA25 ini, atas ungu ini. Kalau dia tidak mampu di atas ini, dia akan bernapas di sini dan kembali menguji kembali di sini lengkuannya, terus baru nembus gitu. Atau enggak bull trap. Nah, kalau bull trap yang terjadi, dia akan bearish memegang kontrol lagi, ya sama juga lagi seperti itu. Biasanya dia akan minimal untuk pulang dulu ke rumahnya antara MA25 maupun MA99. Ada new juga Gemini mengajukan kebangkrutan. Ya, new tidak apa-apa. Itu new itu bagus. New itu bagus. Jangan alergi terhadap new. Jadi berita, kalau saya secara pribadi melihat berita itu untuk apa? Berita itu kita harus menyikapi berita itu baru pra dari sebuah reaksi market. Jadi jangan kita berita buruk atau FAD itu langsung kita makan telan mentah-mentah semua. Kita harus berita FAD itu masih ada fasenya. Berita buruk yang hiper itu masih ada fase kedua. Setelah berita buruk yang hiper, itu teman-teman masih menunggu lagi adalah reaksi market, yaitu panic sell. Setelah reaksi market panic sell, masih ada lagi panic sell hiper. Jadi pra itu jangan disikapi berlebihan gitu. Nanti masih ada 2-3 tahap lagi yang teman-teman nanti dua kombinasi ini nanti akan menimbulkan yang namanya candle Bang Toyib. Candle Bang Toyib itu apa? Candle Bang Toyib itu adalah dari kombinasi dua kondisi ini terjadilah yang namanya, kalau teman-teman perhatikan itu di sini. 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Jadi dua kombinasi di atas ini, kalau teman-teman dengan ilmunya candle Toyib ini yang dipegang, teman-teman santai aja. Kalau bisa beritanya sing jeblok semua sekalian, sing remuk sisan gitu. Itu lebih bagus. Ya. Remuk sekalian lebih bagus. Karena apa? Dari ilmu Toyib ini, kita memang melihat kerusakan di dalam market yang paling bawah. Jadi kita menunggu satu kondisi yang berita buruk yang sangat hiper, setelahnya adalah panic sell yang sangat hiper, baru kita akan menemukan yang namanya candle Toyib ini. 3 benang secara jajar-jajar, dan disitulah teman-teman baru entry. Nanti coba dengan cara itu sangkut enggak kamu? Nanti kan teman-teman lama-lama ngerti. Oh, seperti ini tuh caranya melihat market. Ini bisa dipakai untuk saham, kripto, maupun forex harusnya bisa. Secara keilmuan, harusnya ini adalah dasarnya, betulnya. Thank you, M. Fajar Fadila. Gitu ya. Jadi kita tidak usah bingung soal FAD, soal itu ya. Kita sudah beli di bawah kok. Yang dipusingin apa? Gitu ya. Itu yang perlu, yang paling penting adalah belimu di mana. Itu penting, jauh lebih penting. Kalau sudah belinya di pucuk paling bawah gini, ini kita sudah take profit margin. Sudah TPM bahasa kita. Jadi kalau dia ada berita FAD kembali, tunggu aja dua reaksi ini kembali muncul, mengakibatkan kerusakan di dalam market. Disitulah kita entry kembali. Dengan apa? Dengan TPM-mu. Jadi tidak usah dipusingin. Berita itu baru icip-icip di depan. Nah ini yang kita harus belajar menyikapi
Kadang kita itu terlalu berlebihan menyikapi berita yang baru awal. Padahal masih ada tahap tiga tahap, yaitu hipernya dari berita, dan yang kedua adalah panic sell, itu adalah reaksi market yang selalu kecenderungannya retail itu bereaksi terlalu berlebihan di awal. Tunggu aja sampai dia berhenti, nanti menuju ke hipernya. Setelah hiper itu baru teman-teman bisa entry. Karena apa? Setelah ini terjadi, dua kombinasi ini, 4 tahapan ini adalah berita FAT, terus berita FAT hiper. Setelah berita FAT hiper mengalami reaksi market yaitu panic sell. Setelah panic sell itu adalah akan memberikan ketakutan yang berlebihan adalah panic sell hiper. Nah, setelah panic sell hiper itu teman-teman akan menemukan yang namanya candle toyib. Ini yang saya pelajari dalam waktu 2,5 tahun ini. Gitu ya. Jadi kalaupun terjadi koreksi tidak usah takut, tunggu. Kalau yang sudah beli di sini ya tidak usah bingung. Februari merah, belum tentu Februari terbang sama. Belum tentu. Ya. Secara riwayat Februari itu terbang. Ini sideways biasa, wajar gitu ya. Wajar gitu ya. Jadi kita sudah tidak bicara lagi soal posisi bull trap. Bentar ya. Kok kabisen ya? Sabar teman-teman. Kabisen nih. Oh, lawak. Macam bentar ya. Makanya bludoknya aku. Ya, Februari merah. Belum tentu Februari merah. Karena secara riwayat Februari itu hijau. Nah, riwayat yang mana yang dipakai? Riwayat yang sama dengan tahun ini. Tahun ini 1 tahun sebelum halving. Jadi kita akan melihatnya secara riwayat juga 2019. 2019 itu terbang. Sampai kapan? Sampai Juni. Gitu. Nah, terus kondisi saat ini seperti apa? Saat ini adalah bullish memegang kontrol. Jadi kita jangan bicara soal trap. Contohnya gini. Kenapa bullish memegang kontrol, Om? Apa dasarnya apa? Dasarnya adalah satu, saat ini adalah ini yang perlu diperhatikan, teman-teman. Tapi sebetulnya harusnya melihatnya secara dari BTC. Itu kelihatan sekali. Karena kalau ETH itu masih naik turun juga. Tapi kalau teman-teman perhatikan di BTC, ini saya bahasnya dari BTC aja ya. Kalau teman-teman perhatikan dari BTC, itu konfirmasinya satu. Yang teman-teman perlu perhatikan adalah benang golden ratio ini tidak mudah belok. Dia sudah belok. Itu satu ya. Ya teman-teman, aku partisan yuk. Grodok ya. Itu satu. Kedua, ring sini dan ini itu sudah terlampau jauh. Jadi bullish itu sedang memegang kontrol. Jadi jangan kita bicara yang bearish kembali ya. Setuju ya? Bearish di sini, bullish di sini. Ya. Sekarang ini bullish sedang memegang kontrol. Nah, kalau kita bilang penurunan sampai Februari, ya itu wajar kalau penurunannya cuman koreksi ya, sifatnya cuman koreksi aja, wajar. Nah, tinggal kita melihat daya pantulnya, apakah dia polanya itu adalah membentur dulu di sini untuk menemukan momentum berikutnya. Ya, kalau yang terjadi ini ya teman-teman beli di ring ini. 18.400.
Tapi kalau yang terjadi bukan seperti ini, yang terjadi itu seperti gini, pola di sini, nanti yang MA25-nya ini akan nyusur ke sini, dan biasanya dia berhenti di sini. Loh, dasarnya apa? Dasarnya kita melihatnya secara pola simpel sebenarnya teman-teman. Kalau di bearish ini yang terjadi. Begitu juga sebaliknya. Dia bernapasnya di mana? Di atas MA25. Kalau di atas dia bernapasnya di mana sampean? Di bawah MA25. Itu caranya. Itu ya. Ya, waalaikumsalam Bang Rocky. Jadi dengan seperti itu teman-teman nggak usah galau-galau lagi. Yang sudah di sini apalagi ya teman-teman, yang sudah kemarin kita beli di sini ini ya, ini sudah tidak harus galau. Ini tenang, psikismu sudah tenang. Yang penting TPM, rajin aja TPM gitu ya. Nanti kalau seandainya dia naik lagi, contoh nih, naik lagi di ring ini gitu ya, TPM aja. Kalau saya gitu. Nanti kalau umpamanya dia naik di sini ya, berarti kan altcoin juga naik. Saya TPM lagi. TPM lagi. Saya paling rajin kok, kalau dikasih rezeki sama Tuhan itu saya rajin gitu. Itu salah satu saya mensyukuri apa yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Jadi kalau di atas lagi ya tak TPM lagi gitu. Sampai apa? Sampai dia mau lengkuannya kemana gitu. Om, aslinya fungsi dari ya, kalau saya melihat garis saja, karena memang saya pakainya ini gitu loh, buat saya mudah. Ya, temukan sendiri aja setelanmu secara indikator. Tapi kalau saya biasa pakainya setelannya ini. Dengan ini saya mudah, biasa. Memang ini aslinya kan standarnya dari sana. Jadi apakah saat ini marketnya kecenderungannya naik apa turun? Menurut saya sampai nanti Juni akan ada kenaikan. Kalau terjadi koreksi itu wajar. Koreksi paling berat itu adalah 18.400. Karena kalau teman-teman mau cari lagi, loh ini kapan apa terjadi candle engulfing-nya? Sebenarnya kita kecurian satu momentum. Ini tak jelas ini. Disinilah candle engulfing-nya. Karena kenapa tidak terlihat? Karena yang terjadi itu cuma di BTC sama ETH. Ini sudah saya bahas beberapa minggu lalu. Tapi kan saya sendiri aja ragu jujur. Karena kenapa tidak terjadi secara serentak? Pada tanggal 20 Desember itu pembentukan candle engulfing itu muncul. Dan di ETH juga sama. Di ETH lebih bagus lagi secara candle. Nih lihat nih. Ini candle engulfing yang terbentuk. Pada tanggal yang sama, 20 Desember. Akhirnya orang-orang, saya secara pribadi aja ragu. Nah, seperti inilah market. Memang kadangkala ini yang di luar kendali. Walaupun sehebat apapun, kita bisa, bandar itu lebih pintar. Ya, nyolongnya tuh lebih pintar lah, gitu loh. Nyuri startnya lebih pintar dari itu. Karena dia tahu semua perputaran keuangan yang ada di situ yang. Tapi minimal yang penting kalau teman-teman yang sudah belinya di sini-sini, sudah tenang aja lah. Enggak usah pusing-pusing TPM gitu ya. Kamu kalau TPM di sini, kenapa saya enggak mau jual barangku semua? Nah, ini penting ya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau sudah di sini nih, contoh nih ya. Ini sebuah contoh, jangan sampai kita terjebak dalam kondisi yang bingung.
Kenapa saya tidak mau jual? Contoh aja ini $1.000 di sini. Kenapa di sini saya cuman mau TPM? Karena ini yang sering terjadi ketika saya pemula dulu. Saya jual ini, jual semua. Wah, wis bati ini 50%, 1.500 ya. Tapi di sini ini nanti galau kamu. Galau naik turun bingung. Ini janjinya naik apa turun mbok beli jual beli. Kalau ini candle 1 hari terus mbok ikutin terus, lama-lama kamu tidak margin. Dan saya mengalami ini, akhirnya lama-lama saya bukannya margin 50%, tapi malah posisinya sudah di atas. Ininya minusnya 20% karena jual beli galau. Karena apa? Ternyata psikis saya kalah di sini, menang di sini, kalah di sini. Mental saya habis di sini. Akhirnya, kenapa kok saya praktekin adalah take profit margin? Support terdapat belum TPF. Ya itu lebih bagus lagi. Toying yang kemarin dibahas. Toying ya, boh. Oh, saya di BTC ETF itu saya cuman 10% dari portofolio, enggak gede. Saya ETF itu kecil sekali. Cuman kan itu mengatrol aja. Jangan ya ETF jangan all in, jangan lebih dari 10% menurut saya. Resikomu gede gitu ya. Jadi kalau yang lebih baik di reguler. Paling aman di mana? BTC ETH lah. Outlooknya apa maksudnya? Aku nggak ngerti bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau kondisinya di sini akhirnya kan galau ini. Kalau akhirnya saya putuskan saya cuman TPM aja, modalnya ndak saya jual lagi. Berdasarkan pengalaman masa lalu ini, akhirnya saya pola yang saya lakukan adalah sudah di bawah ya udah diem, ini TPM. Kalau nanti terjadi sideways benturannya di sini sampai MA 99-nya bocor sedikit, mungkin ringnya akan di area ini, gitu ya. Seandainya diberi kesempatan di 1.300 kembali terjadi pantulan, ya saya baru mau beli. Kalau tidak terjadi, saya tidak beli. TPM-nya tidak tak beliin lagi di sini, tak buat makan sekeluarga. Itu toh. Jadi simpel gitu loh. Tapi saya tetap standby di sini. Sikis saya menang dalam semua area di sini. Jadi kita harus menggabungkan antara pembelian murah itu dengan cara candle toyib. Kalau di sini ya, keilmuannya adalah candle toyib, pembelian di bawah di titik terendah di lantai paling dasar. Yang tadi kita bahas adalah dua momentum, adalah satu dari kondisi toyib itu adalah dari berita FAD hiper dan dikombinasi oleh panic sell yang sangat hiper. Jadi dua kombinasi ini menciptakan yang namanya kepanikan market yang sangat dalam, itu yaitu toyib. Ya, ketika belimu di sini, ini ada TPM baru. Kalau seandainya terjadi koreksi sangat dalam, baru saya beli di area bawah golden ratio. Kalau enggak, saya enggak beli. Kalau sudah terbang ya udah biarin aja gitu. Jimmy, di mana Om? Loh, maksudnya apa ki? NN. Toyib iki wis suwi, kita sudah beli naik jauh. Kita sudah terbang. Tok bicara toyib lagi, ini sudah ndak toyib, ini take profitnya toyib. Ini dampak dari kita membeli di toyib di sini. Terus ini marginnya sudah sejauh ini. Kita belinya kan di toyib ini 15.600, aku dapatnya 15.850 total. Terus di sini margin dan
Nah terus mbak suruh bahas toyib lagi di bawah ini toyib kalau toyib di bawah jauh banget. Sudah tidak ketemu lagi nih toyib. Menurut saya sudah nanti cukup lama baru nanti muncul kembali. Karena ini bullish memegang kontrol, posisi bullish memegang kontrol, nanti zonanya ada. Jadi seperti ini, bullish memegang kontrol itu teman-teman bisa perhatikan bullish memegang kontrol seperti apa aja pola bullish memegang kontrol. Bullish memegang kontrol itu begitu di sini kan, ini bullish memegang kontrol, dia benturannya di golden ratio, dia naik lagi benturannya di golden ratio dan terbang. Nah, kalau sudah terbang ini yang tipikal FOMO di sini. FOMO itu adalah tidak menyentuh sama sekali golden ratio. Jadi ada dua tipe, satu ya adalah tipe membentur, atau yang kedua adalah tipe FOMO. Jadi dia cuma bergerak di area benang MA7 dan MA25. Kalau sudah tipe FOMO ini muncul, ini kita tidak bisa mengukur. Bisanya mengukur dengan apa? Dengan toyib, penjualannya di toyib. Nah ini toyib di atas ini bisa untuk menjual. Kalau teman-teman perhatikan, ini yang saya garisi semua, ini saya besarkan, itu teman-teman akan kaget. Itu adalah candlenya toyib untuk penjualan maksimal. Nih lihat. Nih ya teman-teman. Ya taruh ya. Satu benang, dua benang, tiga benang sejajar gitu ya. Lebar-lebar, balok meloncat. Nah, setelah itu ini kan toyib. Ini adalah take profit marginnya maksimal di sini. Jadi toyib itu gunanya di bawah untuk pembelian lebih paling dasar, untuk di atas itu penjualan maksimalmu. Ditandai oleh apa? Oleh toyib. Oke. Setelah itu koreksi loh teman-teman. Nih dari sini ya 41.400 kan, turunnya sampai berapa? 28.800, kan lumayan. Gitu ya. Ini kita mengambil dari napasnya. Jadi dia itu dalam kenaikan tidak ada penaikan yang terus-menerus, tidak ada penurunan yang terus-menerus. Sekalipun itu bullish, dia akan ada yang namanya napas. Nah, itu yang teman-teman perlu ukur untuk take profit. Nanti uangmu gulungmu enak. Gitu ya. Ini TPM. Nah, teman-teman kalau sudah itu, dia biasanya kalau tipe FOMO memang tidak menyentuh golden ratio, dia akan di sini dikonfirmasi nih ekor panjang. Jadi MA25 yang akan bermain di atas bocor-bocor sedikit gitu ya. Nanti baru dia naik lagi. Nah, setelah naik lagi nih ditandai lagi ya tadi ya. Satu benang, dua benang, tiga benang, baloke meloncat toyib lagi. Jadi maksimal ya, toyib ini maksimal di atas untuk penjualan, toyib maksimal di bawah untuk pembelian. Nih, coba kita lihat ini 4 ini toyib KB. 1, 2, 3 toyib ya. TPM kembali. Jadi gitu, sesimpel itu teman-teman. Dalam dunia trading ora usah pusing-pusing. Kamu nyari apa wis itu, belinya seperti itu, jualnya di titik tertinggi, tandanya seperti itu. Yang sampai isa nyangkut ya kebangetan menurut aku. Bener, kalau sampai masih nyangkut menurut aku kebangetan. Karena ini apa? Harga terbawah yang teman-teman beli. Dan penjualan di titik yang tertinggi saat itu dengan mempergunakan napas dari momentum tertingginya. Pak, market kencengnya jam ndak isa. Itu cuman bejan-bejanan. Jadi ndak ada kalau orang ngomong kencengnya kapan, itu ndak ada. Itu cuman sugesti yang dibangun. Ndak ada. Kalau kencengnya, market kencengnya naik, itu karena retail yang sangat rakus. Dan itu ndak ada yang bisa ngerem.
Yang bisa ngerem cuma retail yang sudah takut aja. Jadi sifatnya dari market itu, kenapa kita perlu hati-hati ketika posisi saat ini. Ini kalau FOMO seperti ini teman-teman, teman-teman tidak bisa itu. Ini tidak ada yang bisa mengendalikan. FOMO itu tuh gini. Sekarang kayak paus ya, kan belinya di bawah. Belinya di bawah sini dong, kalau paus ya. Nah pertanyaannya sekarang yang beli siapa? Retail kan. Nah kalau retailnya menginginkan secara rakus sampai kesetanan kerakusannya, kira-kira yang di bawah itu pengen jual atau wis ndak usah tak duki aja, tak turunin aja, jangan beli mahal-mahal, kan dia tidak mungkin. Jadi tidak ada yang bisa ngerem ini selain si retail sendiri yang stop, takut berbalik arah. Lu kok ndak naik-naik ya? Si retail mulai bingung. Lu kok ndak naik-naik? Wah ini turun ini. Berduyun-duyun lah dia turun. Kebalikannya dari kerakusan market atau FOMO atau kesetanan di dalam pembelian, itu adalah kebalikannya adalah ketakutan yang sangat takut. Jadi dasar dari teori Wave Elliott itu jadi teori Wave Elliott itu dasarnya adalah, kalau saya baca ya intisarinya dia, reaksi dalam market itu ada dua. Satu adalah rakus serakus-rakusnya, yang kedua adalah takut setakut-takutnya. Itu intisari dari market. Coba AS ya, oke ya. Ini apa sih ini? AXS ya. Gitu ya. Ini sudah naik loh, teman-teman ya. Ini altcoin session bisa kebentuk ya, kebentuk. Cuman bukan menuju ATH, saya ulangin kembali ya. Ini cuman setengah kopling, cuman setengah tahun kemungkinan. Karena secara riwayat itu terjadi cuman setengah tahun. Nanti saya bahas di BTC ya. Itu terjadi kenaikannya sampai kapan? Sampai Juni. Kalau ini benar-benar ini kebentuk loh ya. Bullishnya kebentuk, ini sampai Juni terjadi. Ya ini bagus untuk ASS. Jadi gini ya, ini teman-teman perhatikan ini ASS nih. Produk seperti ini saya umpamanya di sini ya, ini saya TPM. Di sini TPM ini satu itu ya. Contoh bagus. Di sini dia toyib, ini toyib ya, 1 2 3 toyib. Nah ini hebatnya toyib ini, semua koin nanti sama. Teman-teman cari aja semua koin random wis. Nanti toyib itu sehebat apa. Nanti baloknya meloncat itu toyib. Nah kalau teman-teman beli di toyib ini saat ini, di kondisi saat itu 5,9. Bayangin aja ini sampai naik berapa? 10 dolar. Ini modalmu mbok tarik aja tinggal marginnya. Kamu sudah secara psikis tidak mungkin kalah. Hebatnya toyib itu seperti itu. Kalau teman-teman tahu momentumnya ini. Nah, ketika ini seperti ini gimana? Bisa ditarik modalnya, bisa dijual take profit marginnya aja. Tergantung, kalau ini tergantung strategi teman-teman. Karena apa? Ini akan membentur di sini nih, lihat nih. Kalau sudah bentur di sini, ini beli lagi. TPM-mu bisa dibeliin di sini mungkin umpamanya aja ini naiknya berapa persen? 90% ya. Berarti kalau di sini 1.000 dolar, berarti kan di sini jadi 1.900 dolar. Berarti kan yang buat take profit adalah 900 dolar ya, gitu ya. Terus di sini mau dibelikan, kalau mau belikan 400 enggak apa-apa. Untuk apa menambah lagi ketika dia naik? Pantulannya di mana? Di sini golden ratio. Ini namanya bullish memegang kontrol. Dia nanti begitu naik ini belok golden ratio-nya. Gitu ya. Ketinggalan live Bang.
Ya, habis ini ya, aku ya. Bentar. Gitu ya. Lah 500-nya Om, 500-nya buat makan dengan keluarga, buat happy-happy, bisa mbok tabung, bisa mbok kan ada 500, ya kan masih 500 dolar. Itu buat tabungan. Bisa mbok masukkan ke saham, bisa mbok masukkan ke emas, bisa mbok masukkan untuk investasi apapun, apa mau dibuat apa namanya asuransi atau apa, ini bisa membangun money management keluargamu. Caranya apa dasarnya? Money management di dalam investasimu harus terbentuk dulu. Jadi jangan cuman bisa beli aja, bisa beli terus di atas mbok jual semua terus itu galau, uangmu tidak jadi margin, entek tok, habis muter-muter di situ. Kalau investasi teman-teman yang terjadi seperti itu, berarti sistemmu ada yang salah, money managementmu yang salah. Belinya sudah bener Om, aku Om, tembakan pertama bagus, setelah itu ngelewong Om. Nah, karena tidak ada money management. Dua kombinasi ini menjadi dasar investasi, jangan dipisahkan. Membeli di harga bawah dan money management yang baik itu adalah pertahanan yang baik di dalam dunia investasi. Nah, ini yang mungkin jarang, ini seminar-seminar yang berbayar yang mau bahas ini. Jadi ini kesempatan teman-teman, pergunakan baik-baik. Hal-hal yang sifatnya kecil-kecil itu adalah poin-poin penting di dalam room ini, yang teman-teman jangan kejar cuman harganya aja, tapi bagaimana strategi-strategi secara money management dan pembelian harga di bawah itu seperti apa. Gitu. Golden ratio ya, gitu ya. Oke, seperti itu ya. Tuh, naik tuh, terbang, ya kan? Kalau yang sudah toyo di bawah, enggak itu ini. Karena napas wajar. Ini kalau ke FOMO dan tidak ada remnya, siapa yang bisa memberhentikan rem ini kalau dia mau FOMO? Enggak ada. Bandar pun keplok-keplok, wong barangnya tadi mahal kok, mosok direm barang, buat apa bandar ngerem? Paus ngapain ngerem? Kalau bisa jual sebanyak-banyak, ayo terbangin lagi ya, yang kalau bisa terbangin lagi ayo. Gitu. Paus tuh suka dengan market FOMO. Dicanda kadang-kadang nggak tidur. Iya, kadang-kadang nggak tidur ya, itu nggak boleh. Kita harus bisa tidur. Teman-teman kan lihat toh, saya live aja, ini merah di sini loh. Ini kalau teman-teman yang biasa live, ini di sini merah itu, saya ndak keluar dari room. Kenapa saya ndak keluar dari room? Karena saya sudah money management produk saya. Saya melihat merah-merah gini, oh ini sahabat saya malah. Karena apa? Ada momentum di mana saya bisa beli lagi. Jadi merah itu jangan alergi. Ukur, takar, buat money managementmu, hantam balik, peng, gitu. Gitu ya. Itu yang paling penting dalam dunia investasi, teman-teman. Bacaan bukunya apa Pak? Nggak ada. Saya itu orang yang mempengaruhi dalam ilmu saya, walaupun itu dasar-dasarnya ya. Saya itu yang mempengaruhi itu sebenarnya Koryo Gunawan, Ko Kevin Shelley. Saya sering lihat live mereka, tapi saya tidak menunggu mereka bicara soal harga. Saya menunggu dari dasar-dasar kecil yang sebenarnya secara keilmuan itu adalah mengupgrade ilmu itu. Saya memperhatikan yang kenapa ya orang ini ngomong seperti ini. Nah, disitulah saya mendapatkan ilmu secara bertahap, dan itu saya gabungkan dengan
pengalaman di dalam trading selama 2,5 tahun. Saya sampai kadang ya menemukan candle Bang Toyib ini ya, buat saya itu anugerah buat saya. Setelah saya menemukan candle ini, saya jarang rugi, jujur, jarang rugi. Saya di spot jangan kenapa tidak putur, yaitu kalau saya memang tidak suka putur. Hold apa sell? Lagi apa meneh hold apa sell? Ya hold lah. Wong bullish kok. Iya. Thank you Bang Ar. Thank you. Nah ini makanya di rungok kita BTC hold apa sell itu ya Prana Najib. Didengerin ini. Wes ngomong sampai 2 menit kok ono tanya meneh hold apa sell berarti rak dirungokke iki. Ya ini ajarin biar mindsetnya investor. Lah ini yang saya bahas tadi sebenarnya mindset apa investor, tapi gini ya teman-teman, perlu teman-teman perhatikan di dunia investasi kripto ini, teman-teman jangan berharap bisa panjang sampai 4 tahun. Nanti saya akan bahas kenaikan di dalam kripto itu maksimal yang tercatat secara riwayat itu cuma 1 tahun 1 bulan. Nanti saya bahas ya bentar lagi. Salam profit ya, mantap Bang Ton. Oh baru masuk ya, didengerin aja. Algo kurung Bang ya, sik bentar. Bang Ton saya tak kencing dulu ya. Aku suka isen kok. Asem tenan kok ki asine ya. Sampai itu besaran aku muyang yowi. Algo ya, oke Algo ini ya. AXS mau bi? Wes ya, AXS ya, sudah ya tadi ya. Oke ya. Jadi dia akan naik kemungkinan ya. Ini kalau yang AXS itu ini momentum. Nih, kalau yang tanya AXS harusnya belinya kemarin sih sebetulnya waktu di 8 dolar, tapi enggak apa-apa, masih naik cuman sedikit kan, enggak apa-apa, masih naik 5%. Kalau mau cicil ya cicil aja, belum terbang ya. Kalau saya melihat ini sampai Juni naik, harusnya naik. Kalaupun terjadi sideways biasa itu wajar, ini FOMO bakalan takutnya gitu ya teman-teman. Enggak usah yang di bawah, apalagi yang sudah toyib ya, enggak usah takut ya teman-teman, santai aja, tenang aja, psikismu sudah menang. Yang dijual itu yang harus pusing malah, yang sudah dijual itu ya, kemarin dijual semua itu ya, itu malah galau, pasti banyak galonya gitu loh. Nah, bagaimana menyikapi kalau galau kemarin sebenarnya sudah saya jawab, tunggu aja di golden ratio, momentum di golden ratio. Kayak tadi AXS kan momentumnya golden ratio ya, itu bagus, diserok kembali ketika di golden ratio. Terus kayak ada atau SRP ada kemarin sempat menyentuh golden ratio, harusnya itu diserok, sekarang paling sudah terbang mungkin ada, sudah lumayan lah naik ya. Untuk AXS, untuk Algo ini tunggu aja Bang Don, enggak apa-apa. Ini memang momentumnya seperti ini, dia rada terlambat biasa, karena tipe koin-koin yang sifatnya itu kecil-kecil itu memang seperti itu Bang Don.
dia memang terlambat sehari 2 hari dari koin-koin besar. Biasanya kalau koin-koin yang maraton kenaikannya itu biasanya itu kalau altcoin season terjadi, itu yang perlu ditunggu itu adalah momentumnya ETH, BNB, Matic itu kencang. Biasanya 3 koin itu kencang. Nanti grade keduanya itu biasanya ada SRP dan berikutnya nyusul yang lain. Biasanya seperti itu. Shiba itu barang itu bareng, ada SRP, Doge barang itu bareng nanti. Gitu ya. Yang small itu nanti ngangkatnya bareng ya. Seharusnya ini sudah mulai ngangkat karena apa? Apa itu? Nih. ETH aja udah mulai gerak ya. Ya tunggu aja lah. Tapi apakah saat ini beli untuk kondisi ini? Jangan ya. Kalau saya secara pribadi beli ndak om, saya di sini ndak. Wong saya beli ini di sini kalau mamanya beli. Gitu loh. Jadi kalau saya ditanyai, "Loh ini naik." Tapi saya beli ndak ini take profit margin saya. Soalnya, saya kalau ditanyai ini beli apa ndak bingung aku, gitu loh. Kalau saya mau beli cuman dasarnya kalau dia membentur di sini. Kalau selama dia tidak mau di sini, ya saya berarti sudah ketinggalan yang di sini, tidak usah tak kejar lagi. Kalau saya seperti itu, saya lebih baik cari-cari produk seperti ini ya. Tadi Bang Tan itu ya, ini tunggu aja Bang. Ini kemungkinan dia akan reaksi, gitu ya. Sebenarnya ini bagus juga. Ada napas sedikit, moga-moga aja naik ya. Tunggu aja Bang, karena dia pernah punya memori ini bagus Bang. Untuk algo. Jadi kalau koin-koin yang harus dicari apa ini loh, dasarnya di sini. Punya momentum enggak? Thank you Bang Calvin. Kalau enggak punya momentum berarti dia kan posisinya cuman bearish stock. Ya jangan buat beli koin-koin seperti itu. Jangan berharap nanti ada seperti ininya karena dia belum bisa membuktikan bagaimana ceritanya gini loh, orang belum pernah bisa berenang. Terus setelah itu teman-teman berharap bagi renang gitu. Dia cuma mau celup-celup tok gitu loh. Cuman ada di kolam renang tapi tidak belajar berenang. Jadi kita perlu membuktikan dia bisa berenang dulu. Gitu loh. Itu dasarnya seperti itu. Kalau saya lebih suka seperti itu. Jadi kalau sudah ada dasarnya di sini, ini punya potensi bisa kalau dia tembus di atas, nanti dia akan menguji bullishnya. Apakah bullishnya bisa di-maintain dengan baik, itu baru diuji. Nanti diatasi. Gitu. Itu ya Bang Tan ya. Tunggu aja algo bagus ya. Ini APT ini sudah seger lagi ya itu kayak ya. Saya akan bahas ada dulu ya teman-teman, kayak ini seger nih. Ada sama SRP cukup menarik untuk ada dan Bang Rocky, maaf ya Bang Rocky. Ini aku dari tadi itu belum mengitukan requestmu ya. Ini sebentar dari Bahrain itu. Bang Rocky mana Bang Rocky ini tadi? Maaf Bang Rocky. Yang itu ya belum kejawab jangan itu ya. Loh, Bang Rocky tinggi Bang Rocky. Bang Rocky itu ya. Tapi dia belum dijual loh. Ini Bang Rocky di tipe up. Jadi kalau yang kemarin kan Bang Rocky di tipe up di sini ya. Saya akan bahasnya di tipe up, SRP up ya. Kemarin di 0,08 0,68 ya. Kemarin untuk Bang Rocky ya. Kita kan beli di area itu. Harus kita beli itu kemarin di sini, teman-teman. Nah, ini sini nih di sini. Dan sekarang sudah kemarin harusnya saya sudah take profit margin, Bang. Tapi di sini bukan margin modalnya yang saya tarik. Jadi sisanya margin malahan. Kalau saya kebalikannya, kalau untuk ETF saya itu memang bukan orang yang maksudnya saya gulung-gulung terus seperti itu. Buat saya itu simple, pas trading itu saya cuma menikmati dari semua trading ini biar bisa tidak terlalu terbeban, terlalu berat. Buat saya simple, sederhana, bisa menikmati itu. Jadi kalau saya untuk tipe ETF cuman biasanya posnya 10% dari portofolio, juga total, jadi umpamanya 1000 ya 100 gitu ya ETF-nya. Jadi tak bagi-bagi beberapa koin gitu. Kalau umpamanya dia naik,
sudah naiknya 50%, yang tarik itu malah modalnya, bukan bukan apa take profit marginnya kalau untuk yang tipe ETF, karena tipe ETF ini kan ada biaya harian gitu. Jadi saya memang tarik margin apa modalnya kalau untuk ETF. Jadi kalau untuk yang Bang Rocky ini tunggu aja, ini momentumnya akan kemana, mungkin loh ya, kalau memang dia nanti apa maraton kenaikan selama beberapa bulan, nanti akan menguji di 0,55 nya. Kalau memang 0,5 nya bisa diuji dan tembus, dia biasanya nanti akan jadi teman-teman garisi seperti ini. Nanti dengan seperti ini teman-teman baru bisa mengukur sampai ring mana dia itu ada. Nanti kalau dia tidak kuat, dia akan memunculkan gini ekor-ekor panjang. Nah ini yang belum tahu kita di mana gitu. Jadi di komputermu ditandai seperti itu, jadi nanti kamu akan tahu, oh segini toh dia napasnya terakhir segini. Nah biasanya konfirmasinya juga sudah toyib. Kalau teman perhatikan di sini juga sudah toyib tuh, 1, 2, 3 benang balok loncat, 1, 2, 3 benang balok meloncat, sama tandanya pasti hampir rataan toyib gitu ya. Ya SRI Army ya. SDCA masih oke. Kalau SRP ini malah belum naik terlalu signifikan. Ini bisa menggila cukup lumayan SRP loh ya. Karena digadang-gadang ini juga sudah ada beberapa project bersama ini. Ada project gede. Jadi kita ini belum tahu reaksi marketnya ini holdernya SRP itu kuat loh. Karena apa? SRP itu sudah dipakai beberapa bank di Afrika, di Brasil. Proyeknya dia itu sudah membentuk dan menyatu dengan kehidupan. Dan yang paling penting, kalau belakangnya Jepang itu bagus. Ya. Belakangnya kalau Jepang itu bagus. Ingat-ingat itu, SRP di balik layarnya itu Jepang. Kalau teman-teman perhatikan, orang yang memiliki hak istimewa dalam perputaran dolar cuma Jepang. Lihat tahu data. Nah, SRP ini sampai sempat digadang-gadang SRP itu kalau ndak dapat itu ya diserang dari SEC, ndak kuat, itu kan mau diterima oleh Jepang, dipindahin ke Jepang. Berarti apa? Sudah di backup gitu. Orang-orang kuatnya di mana? Di Jepang ya. Jadi SRP itu kuat ya secara gitu ya teman-teman. Oke, sekarang untuk ada masih oke, bisa aja. Bisa ada Gala ya. Oke. Bis Gala LDO ya, nanti dulu LDO itu kan koin itu ya. Nah ini baru bahas altcoin session sebenarnya kan dari BTC dominannya kan, nah ini sudah terbentuk ini. Moga-moga aja besok ini merahnya kenceng, berarti terbentuk. Kalau teman-teman perhatikan, ini saya sudah bahas dari beberapa hari kemarin. Kadang kan mindset kita berpikir bahwa kalau BTC dominannya hijau itu altcoin session tidak terbentuk. Kalau hijaunya seperti ini ternyata setelah saya selidiki, ini adalah posisi di bawah golden ratio-nya. Dia hijau, harus hijau dulu. Nanti setelah nembus dari hijau, dari golden ratio hijau, dia kebanting ke bawah. Nah itu berarti altcoin session terbentuk. Dasarnya apa? Ini dasarnya. Dasarnya adalah 21 tanggal 21 Juni. Nih. Ini dasarnya. Ini riwayat loh, bukan aku gawe-gawe loh ya. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini adalah 21
21 Juli itu adalah posisi kenaikan, awal kenaikan. Dia merah 2 kali, setelah itu beberapa hari itu kan hijau sampai tanggal berapa, 30. Ayo kita lihat 30 Juli itu apa yang terjadi. Nanti kayak teman-teman akan kaget, ternyata memang dibentuknya hijau dulu, habis itu merah. Nih 31 kan. Jadi untuk kondisi dari bawah sampai sini ini hijau, BTC dominannya memang hijau karena posisinya adalah bearish memegang kontrol, Mas Yan. Dihitung sebagai bearish memegang kontrol. Jadi pola yang terbentuk saat itu tetap hijau sampai tanggal 31. Dan ini jarang ada yang bahas kenyataan ini. Dan setelahnya baru merah-merah ini altcoin sessionnya kebentuk. Nih, kebentuk kan. Naik terus, merah padahal ini. Nangkap ya? Jadi yang terjadi saat ini aneh enggak? Enggak. Ya, yang terjadi saat ini hijau semua, jangan mau dikatai dengan penjelasan yang tanpa data. Ini datanya. Teman-teman harus belajar dari data. Makanya jangan percaya, termasuk saya sekalipun jangan kok percayai. Bedah datamu semua sendiri, pelajari ilmunya biar tidak tersesat, gitu ya. Gitu ya teman-teman. Jadi dengan seperti itu teman-teman akhirnya ngerti, oh ternyata koyok kono. Kenyataannya kalau di sini kan orang pasti kemarin aja saya juga ngomong gitu. Lama-lama saya gatal juga pengen bedah ini. Tak telusuri loh, kok ternyata seperti ini. Gitu. Kenyataannya seperti ini. Nah, disitulah akhirnya saya melihat bahwa oh ini altcoin session mulai bisa terbentuk. Walaupun tidak bullish sampai ATH ya, mungkin sampai kita akan dikasih napas bisa sampai Juni. Sampai Juni. Ringnya akan dituju ke depan kemana? Menurut saya kemungkinan loh ya, ring ini yang akan dibentuk sampai ini. Saya tidak tahu areanya yang mana, antara ring 32.000 sampai 48.000. Ini sampai Juni ini akan ke sini. Saya tidak tahu sejauh apa. Nanti kita tunggu aja. Ada beberapa masih ada juga spot-spot yang terbentuk di sini. Digarisin aja teman-teman. Jadi nanti teman-teman sudah tahu ruang pantulnya dia. Oh ini sudah ngeden segini ya. Nanti posisinya di sini nanti adalah toyib itu nanti teman-teman bisa ngerti toyibnya di mana. Caranya digarisi komputermu seperti ini. Nanti kalau dia sudah ada ekor-ekor panjang gitu ya, berarti itu momentum penurunannya. Di sebelah mana yang tidak tahu. Karena FOMO itu tidak ada yang bisa mengukur betulnya. Sejauh apa? Karena kan kerakusan ya dalam market. Ya Bang Rocky barusan itu bahas soal SRP-mu. Tunggu aja momentumnya ya. Nah ini kalau yang ada ya ini lihat ada ini bagus. Saya tuh suka dengan candle posisi seperti ini. Ini kalau teman-teman perhatikan ini adalah toyib kan. 1, 2, 3 benang toyib. Ya. Ketika toyib itu mbok beli, dia naik, momentum bentor di sini untuk kokangan. Di mana belinya? Golden Ratio. Kemarin sudah dikasih tahu ya, yang terlambat yang belum beli tanya ini. Kemarin sudah ada momentum beli atau enggak, pertanyaannya gitu. Karena di sini adalah ruang take profit margin. Gitu. Duh, wis tak bahas kok, Bang. Ya wis, ya. Tenang.
Habis ini tak bahas bang. Habis ini tak bahas bang. Ini kan kemarin belimu di sini toh bang, 0,68. Kalau saya sudah take profit margin di area take profit modal di sini, TPM, take profit modal, tinggal sisain TPM-nya aja. Nah kalau saat ini posisinya kenaikan, biarin aja. Kalau belum dijual ya biarin aja. Sudah terlanjur kok, sudah terlanjur sideways ya. Ini mau naik lagi kok, lanjutan. Diamin aja sampai tunggu nanti momentumnya ya. Berarti momentumnya bisa sampai sini nih bang. Nanti tunggu aja 0,02 aja lah. Gini aja bang. Sejauh itu ya gampang. Kalau SRP itu gampang. Mau naik oh, dia. Kalau mau naik itu maraton dia. Tunggu aja sabar. Cepat kalau naik. Pak request tekan PERP. Ya oke, PERP ya. Om itu lihat candlenya, lihat web atau aplikasi Binance tapi pakainya TradingView. Ini kan ada tulisannya, ada yang asli, ada yang TradingView. Saya pilih yang TradingView gitu ya. Kalau yang dari komputer atau laptop bisa. PE ini. Oke bang, mantap ya. Tunggu aja, sabar dulu aja ya Bang Rocky. Santai aja. Udah oke sekali itu kamu. Moga lumayan lah ya. Bisa buat kalau pulang kampung bisa itu. Bisa bawain itu ya. Yang di rumah. Kok bisa buka di komputer bang? Saya internet positif. Loh, ini itu enggak, ini saya dari apa, Binance. Aplikasinya pakai Binance. Nanti pilih yang TradingView. Kan ada beberapa pilihan. Betul ya. Gitu ya Bang Rocky, semoga bisa take profit selalu. Yang penting tetap belajar ya Bang, tetap ilmunya dikuatin gitu, semangat dan pasti bisa lah Bang. Apa itu terbang itu mungkin nanti saya bentar. Nah ini sebenarnya kalau untuk PERP ya, PERP saya nggak tahu koinnya seperti apa. Lah, untung ini masih ada lah. Ini masih untung ya PERP karena dia punya riwayat. Jadi sesuatu yang punya riwayat bisa ini bagus. Karena apa? Dia pernah bisa ada momentum seperti ini. Nah ini oke. Jadi apakah dia bisa enggak nanti momentum? Sangat bisa karena pernah punya momentum. Kalau diperhatikan, ini nanti kalau dia sampai naik lagi nih ya. Ini kan di sini TPM. Bendor sekali itu bagus untuk mencari kokangan. Atau nanti mungkin dia sideways dulu untuk nambah naik bisa gitu ya. Tapi kalau lihat di polanya kemungkinan prospek untuk naik kembali. Kalau ini naik, ini belok nanti. Ini mau belok ini. Ini golden ratio-nya. Tinggal ininya nyusul gitu ya. Ini harusnya breakout maunan ya. Semoga sukses ya. Moga-moga maraton nggak sampai ngikutin yang lain gitu ya. Diem aja, santai aja. Kalau yang sudah beli ya diemin aja. Kalau seharusnya kan belinya di sini. Kalau mau beli di 0,44 harusnya di ring ini. Tapi kalau kepengen belum beli bang, mau beli ya kalau senang ya beli no gitu. Tapi kalau saya secara pribadi mau enggak, saya kalau enggak 7 koin itu jarang beli ya. Saya beli di situ aja kok. BTC, ETH, BNB ada, SRP, Matic sama Sandbox.
Paling kalau menambah itu ya paling saya cuman di Shiba. Tapi Shiba itu saya paling ya $30 gitu. Enggak banyak, saya enggak mau banyak-banyak. Gitu ya. Enggak, aku langsung kok. Oh iya, pakai FTN, bener-bener. FPN bener. Siapa man lihat deh di Google, tak klik langsung nggak tak perhatiin. Binen login ya langsung masuk gitu kok. Langsung dari internet. Saya ndak daftar itu paling aku masuk login tok biasa kok. Ini ndak ada isinya sama sekali kok. Oh ini kosongan kok. Ndak daftar resmi ini malah langsung saya. Aku SRP mbak Siba Mas. Oh iya, thank you Bang Calvin. Oh ya, ada danku kejemput Om kemarin nggak jadi nyangkut, ini masuk ada ya. Thank you Bang Calvin, thank you Bang Arkenco. Ark Zero, harga yang cocok BAPT. APT ya, lo APT sudah ketinggalan sepur iki, wis kadung tinggi kok. Yang cocok 0,3 $3 kemarin. Ini sudah orang sudah margin, Bang Arci aja udah margin 200% ini. APT ini sudah mau membentuk ATH baru. Ini kalau yang apa itu ya, yang saya sudah bahas ini sudah cukup lama sebetulnya. Kenapa apa itu ya, takarannya kenapa pada saat itu beli itu takarannya adalah 5% ke bawah dari apa, dari ATH. Jadi cara hitungnya kalau memiliki produk-produk dengan kondisi produk-produk seperti ini teman-teman, itu dasarnya yang saya pakai adalah gini. Kalau posisi sudah itu ya launching di Binance gitu ya, tapi kok projectnya bagus, belinya kapan? Kalau sudah dentumannya itu di bawah 5%, 6% lah, tinggal 6% toh. Jadi kalau saat ini kan sudah 65% penurunannya, 67 loh, dari $100 kok. Ini kan $100 dulu harganya harga pertama launchingnya, jadi $100. Kalau sudah turunnya 97%, ya udah zero. Dan ini juga toyib teman-teman. Sebenarnya ini kan benangnya cuma belum ketok gitu, belum ketok aja benangnya. Ini sudah itu, lah ini sudah naik, ini sudah harusnya sudah take profit margin dulu, atau modal ditarik aja. Bisa ndak nanti naik terbang? Sangat bisa. Kalau lihat dia kalau sampai nembus nanti di $10 lebih $2 bisa, berarti dia kan menguji dari apa ATH yang terdekat di sini. Itu kemungkinan dia akan membentuk yang namanya pola ATH baru. Nah, ATH baru itu ukurannya macam-macam. Bisa 100% dari ATH yang terdekat, bisa berapa kali lipat. Kita yang belum tahu ngukurnya. Tapi kalau untuk saat ini beli ya jangan. Karena sudah ketinggian. Sudah ketinggalan cepur itu. Kalau saya tidak berani. Beli tidak berani kalau gitu. Kalau ditanyai beli enggak. Ini yang beli itu Pak Edi, ya itu ya. Iya, Pak Edi itu ya. Dapat. Pak Edi itu yang ambil itu sama itu apa namanya Bang Arci gitu ya.
Gitu ya, untuk APT gitu. Jangan mengejar sesuatu yang sudah terbang. Nah itu kalau saya tidak suka beli gitu, beli yang sudah terbang buat saya itu bukan rezeki saya. Kalau saya gitu, ya udah tak tinggal, tak cari yang lain. BTC terus naik apa koreksi dulu? Pantau aja karena FOMO-nya saat ini kita belum tahu. Tadi sudah dijelasin semua, nanti saya jelasin kembali. Untuk BTC ini kita akan bahas Matic dulu ya. Kita belum tahu reaksi marketnya mau dibawa kemana dulu. Bisa jadi naik dulu. Kalau lihat di marketnya naik dulu. Yang sudah beli, pokoknya yang sudah punya, ya ndak usah mbok jual-jual, ndak usah takut galau, bingung, ndak usah. Santai aja. Ini potensinya naik sampai Juni. Potensinya naik sampai Juni kalau secara riwayat loh. Itu naik sampai Juni, nanti saya bahas. Apa dasarnya BTC naik dan semua koin naik sampai Juni, apa dasarnya nanti saya bahas. Matic itu lah ini bagus ini, kalau momentum seperti ini dia mau sideways seperti ini bagus. Ini kan nunggu dia naik, tunggu aja Matic ya, santai aja. Kalau nanti dia umpamanya sideways, terjeleknya umpamanya sideways nih di sini, nanti bentur di sini ya tidak apa-apa. Ini memaintain dari kondisi bullishnya. Ini sebenarnya untuk Matic ini memaintain kondisi bullishnya, jadi wajar ini. Cuman yang di sini rada dalam sedikit, tapi ini wajar, tidak apa-apa sampai dia dapat momentum. Momentum apa? Momentumnya kalau teman-teman perhatikan, dia punya momentum ya memang posisinya dia membentur seperti ini. Jadi karakteristik. Jadi teman-teman perlu ngerti karakteristik dari sebuah koin. Ini koin ini memang karakteristiknya seperti itu modelnya. Tipenya bendur gitu. Nanti sampai pernah FOMO, di sini FOMO ini terjadi FOMO. Dia tidak bendur sama sekali. Gitu ya. Tapi kondisinya Matic seperti apa? Bullish memegang kontrol. Ya. Tidak usah takut kalau untuk Matic. Kalau umpamanya koreksi ambil aja yang DCA aja, umpamanya di bawah golden ratio dan golden ratio boleh diambil di situ. Cara jaganinya gimana? Ini kan semakin naik, berarti yang buat tarik di sini nih. Nanti akan nemu. Jadi kan seandainya terjelek loh, ini yang terjelek ya, umpamanya dia bentur di sini ya bisa, tidak masalah. Baru ngegas yang lebih baik. Tapi ini sangat kecil sekali. Menurut saya dia akan momentum ya. Kali ini akan momentum karena dia sudah ngecross berapa kali di sini, dan ini mungkin akan momentum bersamaan. Sampai kapan? Ya kita tunggu aja. Kalau itu semua altcoin sampai Juni ya ikut sampai Juni gitu ya. Jadi ya. BTC jadi wah ya, ini ketinggalan kereta ini Ferdi Yansyah. Kita sudah bahas jauh dan tidak bahas lagi 11K. Jadi beberapa hari yang lalu itu sudah ada progres banyak Bang Ferdi. Ya. Apa bisa ngikutin di itu Bang Ferdi? Mungkin Bang Ferdi 2 hari ini tidak ikut live ini mungkin. Bisa lihat di YouTube saya Bang Ferdi, mungkin update-nya beberapa hari ini karena sudah jauh sekali itu. Karena bullish sudah memegang kontrol, jadi sulit untuk sampai 11.000 itu, tidak perlu dipikirkan lagi. Please show by number my friend. Apa tuh? Ini artinya apa ini? Kunci ya, kuncinya di BTF ya, betul. LDO ya, LDO ya di sini. Coba dong Bang cerita gimana rasanya pas alpha injection, rasanya gimana? Oh ya, nanti ya di sini ya, LDO. Jadi kesannya itu kalau alpha injection ya euforia, menggila. Makanya kita harus belinya di bawah.
Toyib itu yang teman-teman sudah beli di Toyib itu sudah nanti akan mengalami, tapi altcoin season yang sesungguhnya nanti di tahun 2024 Maret. Tapi kalau saat ini altcoin season tapi pra dari halving, jadi cuma setengah tahun. Teman-teman jangan berharap satu tahun full ini akan terjadi kenaikan. Paling perkiraannya sampai Juni selesai. Ini LDOC ya, mau sai dari tadi itu. Ya kita bahas dulu ya. Ini beberapa koin lagi karena sudah jam 12:30 saya akan off ya di sini. Yang belum itu soal BTC sebetulnya bisa lihat video kemarin, sama sebenarnya saya membahas kurang lebih sama gitu. Cuman hari ini cuman menyempurnakan aja candlenya terbentuk, arahnya menjadi kelihatan lebih jelas. Sebenarnya kalau ngikuti dari hari ke hari itu polanya itu teman-teman lihat di YouTube Iwan Kripto ya, itu teman-teman sudah bisa lihat downloadan ulang di sini. Semua saya download ulang, gelondongan semua, 3 jam ya 2 jam ya, itu semua pelajarin aja semua. Itu banyak ilmu yang bisa teman-teman pelajari dari hal-hal yang sangat kecil. Jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk channel YouTube saya Iwan Kripto. I-nya pakai I ya, bukan Y ya, Iwan Kripto. Itu kalau di TikTok ini di dinding ada, langsung klik aja masuk ke YouTube. Untuk LDO ya ini C2 kalau umpamanya, nah C2 seperti ini yang saya mau ceritain. Nah ini kalau kondisinya seperti BTC yang tadi itu ya, nanti koreksinya akan kemana? Ini kalau melihat ini kan posisinya C2-nya seperti ini. Ini kebacanya seperti ini. Nah, ini kan nanti dia akan nyusuri di sini. Nanti akan ketemu cross-nya di sini. Kalau tidak salah loh saya. Kalau momentumnya seperti ini bentukannya berarti akan pola yang terjadi akan seperti ini. Dua lengkuan dan membenturnya nanti di atasnya. Golden rasionya nanti akan diujinya di sini. Kalau lihat di polanya, tapi kalau dia mau terbang, ini yang pola membentur ya. Dengan pola dia akan menguji di sini dulu, di bawah MA25. Atau yang kedua, tapi ini ada ya, ada momentumnya. Yang kedua, dia FOMO. Ya ini seperti ini FOMO nih. Nah ini karakteristiknya banyak FOMO-nya. Bisa jadi ini terulang. Kalau ini terulang berarti dia tidak membentur golden rasionya. Ya. Tunggu aja. Kalau kondisinya saat ini sudah masuk beli ya ndak usah mbok ituin. Kalau nanti dia posisinya cuman di sini, ini mamanya gini nih ya. Ini naik lagi terus. Ya ndak apa-apa, biarin aja. Berarti memang FOMO karakteristiknya. Gitu caranya mengamati seperti itu. Ya. Masih jam 8 malam Bang. Iya, daunnya Bahrain itu. Ya. Ini sudah 12:30 guys. 12:30 guys. Ya, matur suwun sama-sama ya. Semoga bermanfaat. Setengah 2 diberi apa itu. Oke ya, ini terakhir sekali. Coba tuh, Rooney ya, oke Rooney ya. Terakhir, setelah itu saya mau bahas sebentar untuk posisi BTC biar arah marketnya tuh sudah dikasih tahu tuh.
Anda telah menyiarkan les sebanyak 90 menit itu. Run OTW sama ya, bentukannya sama. Run tunggu aja, kalau nanti posisi bentornya di sini ya wajar lah. Masih umpamanya koreksi-koreksi dia naik, mungkin akan ke MA, nyium dulu di MA 25 ya, sama dengan LDO ini ya. Itu wajar gitu ya. Jadi tidak usah takut kalau umpamanya nanti kok nurun di sini dulu tapi naik lagi tidak apa-apa. Itu wajar ya. Atau dia mau ngegas ke atas terus, tapi lebih banyak ke atas ini kalau lihat itu. Tipikalnya dia soalnya tipikalnya FOMO, banyak FOMO-nya ini produk. Nih. Terus di sini. Gitu ya. Altcoin party ya, party nih, betul. Nah, ini mulai nih. Lihat nih, lihat. Perhatikan. Ya. Jadi momentum enggak? Momentum. Kalau masih ingat dulu pada waktu Juni, ini paling mudah diingat itu adalah pada saat 21 Juni saat ini. Kalau teman-teman masih ingat, itu tuh sebelum terjadinya altcoin session, itu perannya itu adalah USD turun sangat drastis. Sangat drastis USD-nya. Nah, saat ini sudah masuk zona itu, sudah BTC dominannya. Kalau dilihat tadi sudah ya saya bahasin dari BTC dominan bahwa itu lumrah kalau naik kemarin selama 9 hari, di sini pun sama. Ini hijau, BTC dominannya hijau semua. Ini hijau ya. Sampai tanggal 30 BTC dominan juga sama, hijau juga. Jadi jangan kaget kalau BTC dominan kemarin itu hijau selama 8-10 hari, itu wajar. Karena ternyata tidak dihitung di bawah posisi golden ratio di sini itu tidak terhitung sebagai altcoin session. Ya wajar, karena apa? Bearish masih memegang kontrol. Yang dihitung sebagai altcoin session adalah bullish memegang kontrol. Momentum inilah bullish memegang kontrol. Dia benturannya di sini dan naik kembali. Disinilah kontrol untuk bullish. Kalau bearish, kontrolnya di mana? Ya, kontrolnya bearish itu posisinya kan di sini. Kontrolnya bearish kebalikan kan di sini ya, momentum di sini turun lagi. Ini bearish. Nah, kalau kontrolnya bullish di mana? Di atas, dia mendor di golden ratio, bocor-bocor sedikit tidak usah takut teman-teman, gitu ya. Ya saya tidak bisa speak English Jawa, sana Jawa nggih. Kula niku ngentene ngertose niku malah basa Jawa nggih, kula ngertose ngonten nggih. Basa Inggris mboten saged kula. Oh bagus ya ini. Bagus ini, bagus. Moga udah aja ya. Dorong lagi ke atas aja. Mungkin sampai 16 ya, ini mungkin ini dia akan menguji sini dulu ya, tidak tahu sampai mau enggak, tapi sudah bagus ya. Kenapa dia naikkan ya, ini menjadi pertanyaan. Kenapa dinaikkan? Karena ini butuh teman-teman, si benang merah ini butuh dinaikkan. Dia sedang nyeret ini ke atas. Nah, ini berarti menandakan bullish memegang kontrol terlalu kuat. Potensi bullish akan terbentuk. Karena ini sudah nembus, dua-duanya sudah terbang ini, dua-duanya benang ini sudah mulai berproses
dari downtrend, dari posisi downtrend ya, menuju uptrend. Dan saat ini posisi uptrendnya kuat, terbentuk. Iki apa dong? Itu kalau reject lagi kemungkinan koreksi ya. Nah kan mau wis dijelaske. Nah, semua sudah komplit tadi. Kalau terreject, ndak usah takut karena kita itu ada di sini. Nah, permasalahannya gini, belinya di mana dulu ini teman-teman. Kalau teman-teman belinya ini di ring-ring ini, potensi yang terjadi itu ada dua. Apakah dia nanti naik dulu di sini dan membentuk lengkuan seperti ini, atau dia mau bentur di sini dan naik. Kan cuman itu. Kalau bentur di sini jaga aja di 18.400 karena di sini kita sudah TPM. Jadi tidak ada yang bingung. Mau naik mau turun tuh tidak ada yang bingung. Take profit margin sudah. Dan sedangkan modal kita di sini Toyib ini. Contoh aja $1.000 di sini. $1.000 ya, contoh ya, $1.000 di sini. Ketika kenaikan kita TPM di sini. Ketika kita TPM di sini, seandainya yang terburuk itu di 18.400 itu diuji kembali, ya kita beli lagi di itu dari uangnya di sini kita beliin di sini, tidak usah bingung. Jangan alergi dengan koreksi. Kalau saya tidak alergi dengan koreksi. Koreksi bagus, itu sehat, bernapas. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di dalam kenaikan selalu juga ada koreksi, dan itu sangat wajar. Kalau teman-teman perhatikan momentum yang akan terjadi ketika kita meruntut, dasarnya apa yang harus kita itu ya di sini teman-teman ikutin yang ini. Karena ini yang 1 tahun sebelum halving, riwayatnya itu tahun 2019. Nah kita posisinya sedang di sini. Kalau seandainya besok diuji dulu di sini sekalipun setelah itu untuk naik, ya tidak masalah. Dan kenaikannya sampai tanggal 26 Juni. Jadi dari Desember sampai sini itu dinaikkan memang secara riwayat seperti itu. Nanti sampai Juni nanti kita dibanting lagi. Ini kalau ETH ya, kalau yang BTC beda lagi. BTC lebih bagus ya, polanya lebih enak BTC aja. Saya pakai BTC aja ya. Jadi kalau ETH itu kadang ada mencong-mencongnya Mas. Di sini kan benturannya terus dinaikkan gitu ya. Ini tahun 2019, teman-teman bisa cari ya di komputernya. Itu sampai berapa? 26 Juli. Ya. 26 Juni. Jadi nanti akan ada momentum ini, kenaikan ini. Tapi koreksi dulu di golden ratio wajar, enggak usah takut. Iki apa tuh? Jimmy gitu. Jadi nanti penurunan lagi kapan? Juni sampai Desember. Waspada ya. Caranya gimana untuk tahu ini? Momentum ini selesainya kapan gimana? Nanti kalau sudah Juni, teman-teman perhatikan 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloke meloncat. Toyib. Ya. Kalau toyib itu sudah muncul, baik profit seberapa?
kalau saya akan jual sekitar 90% total dari supply saya sisain 10% atau 20% lah, oke lah. Caranya gimana setelah itu? Saya sisain 20%, setelah itu saya akan ambil tipe down. Berapa persen? Dari portofolio yang tersisa saya nanti di level ini saya akan ambil tipe down 3%. Untuk apa? Terjadi penyeretan, saya tetap margin. Untuk ETF-nya saya ganduli di 3%. Jadi ETF itu gunanya bukan untuk kita maraton kenaikan gitu, udah ngerem dan margin gitu ya. Baru join, waduh ya kepengen telat entry 3 nang bis. Oh iya. Ya, seperti itu ya secara riwayat ya. Jadi ingat-ingat teman-teman, nanti perhatikan, pantau aja kalau tahun ini tidak ada penaikan secara bull run langsung terus sampai 2025. Secara riwayat tidak terjadinya cuman setengah tahun ya. Setengah tahun sampai Juni. Itu secara riwayat seperti itu. Yuk kita kawal apakah betul itu terjadi dan mengulang kembali momentum itu. Wes wengi ya jam 1. Ayo. Ndang bubar kabeh. Saya wes jam 1. Aduh. Ya bocah loro iki. Ya, Siba wis ya terakhir. Ya, Siba terakhir ya. Oke, Siba terakhir. Tadi memang agak kemalaman. Ditunggu besok ya. Tapi biasanya Sabtu ki aku lunga di bojoku ya anak-anakku. Seringnya aku. Moga-moga besok bisa live. Wah, duh, seger nih. Ya, Siba seger. Dulu Siba paling belinya di sini Thayyib ya. Boleh dibocor sedikit tidak masalah. Tapi kalau yang teman-teman beli Thayyib sini harusnya sudah seger sekali ya. Gaspol sekali ya. Kita bahas di sini-sini kemarin. Jadi kalau beli di Thayyib apakah beresiko? Lah ini sebagai pengalaman teman-teman. Mungkin teman-teman proses di sini ini adalah Thayyib, terus di sini ada masih lengkuan di sini ya. Jadi tidak usah takut. Seperti itu yang terjadi, ini kenyataannya seperti itu. Kalau teman-teman beli di sini dan di sini terjadi penurunan kecil itu wajar. Akhirnya menuai kan, hasilnya ada. Setelah itu hasil. Di mana take profit marginnya di sini TPM. TPM apa? TPM modal boleh. Gitu ya. Take profit modal atau take profit margin itu kan TPM-an sama aja. Nah, kalau maraton ya udah biarin. Tapi kalau yang sekitar cuman om saya cuman $30 gitu ya, diamin aja. Sampai berapa? Moga-moga aja seperti breakout pada waktu ke depan. Tunggu aja, santai aja gitu. Moga-moga sampai sini gitu ya terjadi ya. Kan lumayan. Paling setengah lah dari ADH yang dulu, setengah aja masih oke lah. Gitu ya. Deal zero berapa gitu ya. Ini berarti sudah take profit. Lah ya sik to. Iki kowe ora ndelok, ora ngokke secara jelas iki. Sudah lihat lagi aja YouTube-nya. Tergantung belinya kapan. BD 24 ETH di hold sampai ATH nggak apa-apa om. Ya hilang, nggak apa-apa, nggak hilang. Cuman kamu kan bayar terus setiap bulan, setiap hari. Kamu bayar terus setiap hari. Ini sudah dibahas pirang-pirang kali, BTC ini mau bubar sudah. Ya,
lihat aja di YouTube-nya. Oke, terima kasih sudah 2 jam ini ya teman-teman. Terima kasih buat semuanya. Nanti itu aja sudah dibahas terus ya. Bisa lihat di YouTube Iwan Kripto. Biasanya kami download kembali besok gitu ya. Terima kasih buat Bang Calvin, Pak Edi, Bang Ar, juga Bang Ton, juga Lord Mem, Bang Rocky ya, dan semua teman-teman Ponic Beauty dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih buat supportnya selalu. Oke, selamat malam Indonesia. Nama YouTube-nya apa? Nama YouTube-nya Iwan Kripto pakainya I, sama dengan ini teman, hurufnya besar-besar yang kriptonya gitu. Kalau mau ngeklik itu biasanya di dinding apa profilnya dari TikTok itu sudah ada. Diklik aja itu yang YouTube itu, diklik aja yang di profilku itu, nanti masuk langsung ke YouTube gitu. Itu setiap hari yang live di sini itu saya download ulang ke situ. Jadi gelondongan masian gitu ya. Jadi teman-teman bisa, yang nggak bisa lihat live gitu kan, bisa ngulang lihat di situ gitu. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke, selamat malam, sehat selalu buat teman-teman. Terima kasih buat supportnya. God bless you all.